Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'du. Hadratul mukarramun, para alim wal ulama, para asatid, para guru-guru, wabil khususnya yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Ustaz Abdurrahman Matta'anallah bituli hayatih, dan juga Ustaz Dasugi, dan juga para ketua RT, Bapak RW, dan seluruh Bapak Ibu yang saya banggakan dan saya hormati. Alhamdulillah kita masih diberikan umur oleh Allah, sudah sampai di bulan Rajab ya, tinggal menunggu beberapa saat lagi masuk bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah kasih kita umur panjang, sehat afiat, berkah umur, agar kita bisa sampai kepada bulan yang mulia dan mendapatkan kemuliaan dari yang maha mulia. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan pelajaran kita, sudah masuk kepada bagian yang pertama, al-qismul awwal fi ta'at ya. I'lam anna awamirallahi ta'ala faraid wa nawafil. Kata Imam Ghazali, ketahuilah bahwasanya perintah-perintah Allah itu terbagi kepada dua ya. Perintah Allah terbagi menjadi dua. Yang pertama yang faraid, yang sifatnya fardu. Yang kedua yang sifatnya nawafil, sunnah ya. Jadi yang Allah suruh cuma dua. Menurut ulama usul katanya bedanya gini hadirin. Kalau yang bersifat fardu atau wajib itu perintah Allah, cuman perintahnya mengandung kemestian. Yang kedua kalau yang sunnah itu juga perintah Allah, cuman perintah Allah itu tidak mengandung kemestian. Sebab ada orang mendefinisikan kalau wajib itu adalah ma yuthabu ala fi'lih wa yu'aqabu ala tarkih. Kata sebagian ulama, yang disebut dengan yang namanya wajib apa yang dikerjakan berpahala, ditinggalkan dosa. Lalu apa sunnah? Ma yuthabu ala fi'lihi, yang dikerjakan berpahala, wala yu'aqabu ala tarkih, dan tidak dikerjakannya itu tidak ada dosa. Definisinya nggak salah, cuman sebagian orang kalau ngedengar kata sunnah, oh sunnah gitu, akhirnya ditinggal. Oh sunnah, akhirnya nggak dikerjain. Ya, ini kebanyakan orang zaman sekarang begitu. Beda sama zaman salaf dulu, zaman Rasulullah, zaman tabiin, zaman tabiin. Kalau mendengar kata sunnah, justru itu yang mereka kerjakan. Mereka punya alasan mengerjakan karena itu perkara yang sunnah. Ya. Nah, jadi contoh misal kita bersiwak hadirin ya. Sebagaimana saya katakan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, siwak itu adalah perkara yang penting. Siwak nggak mesti pakai kayu arok, siwak nggak mesti pakai ya batang kayu. Yang penting apapun benda-benda kasar yang kita bisa pakai untuk menggosok gigi kita, itu namanya siwak. Nah itu kata ulama hukumnya sunnah. Sehingga sebagian guru kita mengatakan apa sunnah definisinya? Apa yang dikerjakan berpahala, ditinggalkan rugi. Ditinggalin rugi. Oh serugi-ruginya ya. Kalau seandainya orang masuk ke dalam kubur, yang masuk kubur orang ahli neraka, yang masuk kubur orang ahli maksiat, nyesel gak hadirin? Nyesel. Itu biasa kalau yang nyesel orang ahli maksiat. Tapi ada orang masuk ke dalam sorga hadirin, dia udah masuk ke dalam sorga, nikmatin kenikmatan sorga, cuman masih nyesel. Kenapa nyeselnya? Karena semasa di dunia mereka tidak mendapatkan amaliyah dan mengerjakan kerjaan-kerjaan yang sunnah ya. Kalau bahasa kata, coba dulu ane rajin sholat duha, oh makomnya ternyata tinggi. Oh coba dulu saya itu sholat pakai siwak, oh ternyata derajatnya tinggi. Oh coba dulu saya sholat tahajud, yang dikatakan oleh Allah dalam Quran, wa minal laili fatahajjad
bihi, di antara sebagian malam kalau bisa tahajud, nafilatan lak, sebagai bentuk kesunahan untukmu. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman, Allah kelak akan memberikanmu makom yang mahmud, makom yang terpuji. Ya. Nyatanya di akhirat di dalam surga ada orang yang nyesel, ya Allah. Ya. Dalam riwayat dalam kitab Sa'adatud Darain yang dikarang oleh Syekh Yusuf An-Nabhani dikisahkan ada orang di dalam surga nyesel, hadirin. Ya Allah, nyesel. Kenapa? Ada satu waktu di dunia yang bisa harusnya dipakai buat zikrullah, buat zikir, tapi nggak dipakai buat zikir. Kosong gitu aja. Ternyata mereka tahu setelah mereka masuk surga bahwasanya satu amalan zikir di dalam surga itu begitu tinggi derajatnya. Ya. Nah makanya jangan sampai na'udzubillah min dzalik kitanya nyesel, ya tuh. Nah ini kesempatan buat kita ya, untuk kita belajar bagaimana kita bisa takarrub dengan perkara fardu dan sunnah. Maka Imam Ghazali mengatakan fal fardu ra'sul mal, maka yang namanya perbuatan fardu atau yang wajib merupakan modal ya. Wa huwa aslu tijarah, dan yang namanya perbuatan wajib itu adalah modalnya dagang. Wabihi tahsulun najat, dan dengan sebab pengerjakan yang fardu kita selamat nanti di akhirat. Ini belum ngomongin yang sunnah. Sampai salah seorang badui di zaman Nabi, ada orang pedalaman ibu-ibu. Ini kalau zaman Nabi, anak-anak bayi itu kalau baru lahir kagak ditaruh di kota, hadirin. Mekah itu hitungannya kota. Di mana ditaruhnya anak-anak bayi zaman dulu? Ditaruhnya di kampung, hadirin. Makanya baginda Rasulullah SAW ketika baru lahir beberapa hari dibawa oleh Halimatus Sa'diyah. Kemana bawanya? Ke kampung. Ke kampung ngapain? Disusui nama orang kampung. Biar kenapa? Biar kalau dia hidup di kampung nanti gedenya jadi orang yang hebat. Kenapa? Kalau di kota ya kehidupannya serba mewah. Kalau di kampung kehidupannya sederhana. Makanya coba lihat anak-anak kita zaman sekarang, umur udah 20 belum tentu mandiri, umur 23 belum tentu siap kawin. Nah beda sama orang zaman dulu, 12 sudah kawin. Ada gak? Ibu ada gak yang 15 tahun dan nikah? Orang tua saya 15 tahun bu nikah. Makanya saya sama orang tua saya dekat, kalau kata orang ini lakinya ya, bukan, ini anaknya. Anak saya anak pertama ya. Artinya apa tadi? Orang Baduy ini punya keistimewaan. Nah ini orang Baduy datang sama Rasulullah, menghadap Rasul. Dia bilang begini bu, kata ini Baduy, ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya saya hanya mengerjakan yang fardu, hanya sholat fardu, hanya yang wajib-wajib saja, a'adkhulul jannah, apakah saya masuk surga? Kata orang Baduy. Apa kata Rasulullah? Naam, ya engkau masuk surga jikalau engkau benar. Subhanallah. Jadi kalau kita pun nggak sholat duha, nggak qobliyah, nggak ba'diyah, nggak ngerjain puasa Rejab, nggak ngerjain puasa Sa'ban, nggak ngerjain puasa Syawal, nggak apa-apa, dengan syarat benar. Dengan syarat benar. Apa maksudnya benar? Kita ngerjain yang fardu benar. Sholat subuhnya benar. Sholat johornya benar. Sholat puasa Ramadan puasanya benar. Nah kalau kita kadang-kadang nggak benar, ini yang dimasalahkan, hadirin. Jadi kalau orang itu sekedar mengerjakan yang wajib, cukup nggak buat masuk surga? Cukup, harusnya cukup. Cuman sayangnya kalau kita kadang-kadang ya sholat jalan, maksiat jalan, namanya STMJ. Sholat rajin, ke masjid rajin, nyawer. Bukan orang mari, masya Allah aman satu. Ya orang bunga di sono di luar, masa nyawer di sini, masa iya kagak ada yang nyawer di sini, ya nyawer di mana? Di panggung sono, masa di sini, ya. Ya jadi masalahnya kadang gitu, ibu-ibu rajin ibadahnya, duhanya rajin, rejabnya rajin, cuman gosipnya juga rajin. Lah kan ini yang kadang-kadang jadi bures. Istilah kata nih Pak, kita dagang untung. Abis dagang untung main slot.
Lah kan jadi apa tuh? Rugi. Coba itu duit dagangnya tabungin beli tanah di Sawangan jadi ruko begitu. Lah ini habis duitnya dikumpulin, habis rapi dipakai buat main judi. Nauzubillah. Nah, ya. Nah, jadi kalau kita sekedar mengerjakan yang wajib aja sebenarnya cukup, cuman kita banyak ngerjain dosa. Mohon maaf nih Bu ya. Kita harusnya girang kalau ada orang ngomongin kita. Harusnya. Kenapa girang? Karena kata ulama, orang yang ngomongin orang lain, maka pahala sholat yang diterima, yang dia kerjakan, ditransfer buat orang yang kita omongin. Lah untung banyak itu, sholat kagak, ibadah kagak, kerjaannya diomongin orang. Lah dapat TF-an mulu. Nah itu ya, jadi sayang 1000 sayang amal yang kita kerjakan itu akan hilang kalau kita berbuat zalim sama orang lain. Itu yang kadang-kadang nih ya. Makanya udah dah, daripada kita bures ya, modal kagak, untung kagak, udah dah ngerjain sunnah juga. Kali-kali kalau kita misalnya di akhirat, misalnya nauzubillah nih Bu nih ya, kita punya utang Bu ya. Utang kan ada dua, utang sama Allah sama utang sama Kalau utang sama Allah bisa maafin Bu, paling gampang utang sama Allah. Tapi kalau utang sama manusia, oh bentar dulu kata orang ya. Ente boleh nggak bayar di dunia, tapi entar di hari kiamat kita ketemu lagi. Ya, nauzubillah. Makanya mumpung belum bulan puasa nih Bu ya, tuh yang punya utang lunasin utangnya. Kata Nabi dalam hadisnya, siapa yang ngutang niat nggak bayar, maka Allah nggak bakal bikin dia bayar. Allah sulitkan dia bayar. Ada orang ngutang udah jatuh tempo, dia mampu bayar tapi dia nggak mau bayar, Allah bikin susah hidupnya. Maka jangan kita heran melihat orang hidupnya susah kalau dia itu banyak utang. Rasul pernah ngutang nggak Bu? Pernah. Dibayar nggak? Dibayar. Ulama ada yang ngutang? Ada. Dibayar nggak? Dibayar. Makanya aman-aman aja. Bukan omon-omon ya. Sorry ya. Kalau omon-omon lain dah tuh ya Pak RT itu. Nah, kalau kita dagang tadi, kita punya modal. Nah, yang kita cari biasanya kalau dagang apa? Untung. Maka kata Imam Ghazali, wan naflu huwar ribhu, yang namanya yang sunnah itu untungnya Bu. Jadi yang fardu itu modalnya, yang sunnah itu untungnya. Kita kalau mau dagang nyari modal doang apa nyari untung? Nyari untung. Nah ini makanya jangan sekedar ngerjain yang wajib ya. Kalau sekedar ngerjain yang wajib maka kita nggak ada untungnya. Sedangkan orang dagang pengennya nyari untung tuh ya. Alhamdulillah kalau jamaah Baitur Rahmah saya percaya insya Allah yang namanya sunnah jangan ditanya. Ya jangan ditanya. Jangan ditanya. Nah, kalau ditanya entar iya tuh ya. Ini kan bulan Rajab nih, kan sunnahnya puasa nih. Ini pesan dari guru-guru kita, dalam kitab juga disebutkan kalau ada orang lagi puasa sunnah jangan ditanya. Kenapa jangan ditanya? Kalau nih orang kagak puasa, ditanya puasa enggak? Dibilang kagak, malu enggak? Malu, orang biasa semua lagi puasa sunnah. Apalagi puasa tarwiyah ame Arafah lah, orang biasa puasa walaupun sunnah. Kita tanya, "Bang, puasa enggak?" Enggak. Nah, malu. Terus kalau dia puasa, takutnya ria tuh. Makanya kalau untuk orang puasa nggak usah ditanya. Kalau emang nyediain kopi, nyediain aja. Ya. Mau ngasih kopi, bikinin aja. Kasih rokok. Kalau diisep berarti kagak puasa. Jangan pakai diapain tuh. Kita tanya, "Bang, puasa nggak Bang?" Kita mau bilang iya, tapi bohong, kamu nggak puasa. Kita bilang nggak puasa, malu. Orang pada puasa dia nggak puasa. Coba kalau Bang, minum Bang, oh iya Bismillah minum, dah berarti nggak puasa kan, ketahuan kan gitu. Betul nggak hadirin? Katakan puasa, orang bertamu nih, lagi puasa bertamu disediain kopi, bakso, nasi goreng, makan nggak? Hah? Makan. Nyenengin yang
punya rumah. Ntar abis makan terusin lagi, lah enak banget ya. Sahurnya jam 12. Pahalanya dapat nggak? Dapat. Nyenengin orang dapat, puasanya dapat. Cuman jangan sengaja ngajak jam 1 siang johor. Duh, namu kemana nih? Kali-kali ada yang nawarin kopi, kan kata Ustadz boleh-boleh aja lah. Iya, cuman puasa sunnah, bukan puasa wajib tuh ya. Sama bini gitu juga, lagi puasa Rajab siang-siang tengah hari, lakinya panas gerah, ngajakin bininya gitu ya, padahal masih jam 2 siang. Layanin nggak Bu? Layanin ya. Ntar habis layanin suami puasa lagi. Innamal a'malu binniyat lah. Kenapa kau kudu ngelayanin? Puasa Rajab sunnah, ngelayanin suami wajib. Al wajib muqaddamun ala sunnah, yang wajib didahuluin dari yang sunnah. Ini mesti kita paham ini. Nggak boleh bang, aneh puasa bang, ayo puasa. Jangan lah, gak boleh. Udah mana puasanya nggak izin suami lagi. Ya. Nah, kecuali puasanya puasa wajib. Kalau istri gak lagi puasa kodok, puasa ganti, laki jangan godain. Maka syariat itu luar biasa. Pertanyaannya, Ustadz, istri saya ini dia puasa ganti 30 hari Ustadz. Lah bagaimana itu 30 hari sang laki tidak disentuh itu? Ya, maka alternatifnya si laki boleh cari istri lagi. Cuman bukan orang Baitur Rahmah gitu asal-asalannya tuh. Ya. Itu kan syariat kan membolehkan kan gitu ya. Nggak boleh kan bini doang kan ya gitu, hadirin tuh ya. Nah ini ya tuh, kalau berbicara masalah untung rugi. Nah jadi kalau kata guru saya, kalau dagang mau nyari untung, artinya ibadah jangan yang wajib doang ya. Belum tentu ibadah wajib kita diterima sama Allah, karena berat syarat-syaratnya orang bisa diterima amalan wajibnya. Yang pertama syaratnya kudu sesuai dengan ilmu, hadirin. Berapa banyak orang sekarang mengerjakan amal ibadah tapi tidak berlandaskan dengan ilmu. Ada salah seorang sahabat ketika sholatnya buru-buru, kuclak kucuk. Satu, assalamualaikum warahmatullah. Kata Nabi, sholli fa innaka lam tusolli. Sholat, ente belum sholat. Nah udah sholat tadi. Sholat lagi dia yang kedua, sama begitu juga ditegur. Kenapa? Karena tidak tuma. Ya. Kan banyak tuh ya, besok bulan puasa kita dapetin tuh ya video-videonya tuh di daerah Jawa ada tuh sholat tarawih berapa menit tuh? 7 menit apa ya? Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Ya. Padahal ya hadirin, ya. Kita sholat tuh kan nyari tenang, betul? Makanya kalau bisa, kalau bulan puasa, ini nih saran doang sih, kalau mau dipakai bagus ya enggak apa-apa. Imam ini kalau bisa imam spesial, kalau bisa qori, kalau bisa. Saya ngerasain ada suatu syarat saya ceramah, imamnya qori, baca Al-Baqarah, kagak berasa sholat tarawih, padahal sejam lebih tuh, gak berasa. Kenapa? Enak, nikmat sholatnya. Makanya di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, awal pertama sholat tarawih berjamaah yang jadi imam Ubay bin Ka'ab. Siapa itu? Ahli Quran yang bacaan Qurannya enak. Itu. Padahal biasanya kalau sholat Johor, Maghrib, Isya, Subuh yang imamin Sayyidina Umar sebagai khalifah. Tapi Sayyidina Umar nggak indah suaranya. Yang lebih indah Ubay bin Ka'ab. Jadi imam tuh, wow nikmat hadirin. Ya, mungkin kalau sekali-kali ngerasain ya, kalau malam 27 Ramadan berangkat ke Istiqlal. Ya. Itu di Istiqlal ada Qiyamul Lail, itu sholat malam nikmat. Kenapa? Karena yang baca enak. Itu sudah fitrah manusia suka dengan keindahan, betul? Nah kita kalau nonton orkes misalnya, penyanyinya kagak enak, kira-kira enak gak? Lepuk sambitin gitu. Suruh turun, ini nada ke C, larinya ke G gitu. Nah ini hadir nih, nggak bisa kita nih kalau sholat, kalau bisa imamnya merdu. Nah ini sunnah mau dipakai boleh, nggak dipakai ya nggak apa-apa. Itu kan kadang-kadang kalau ngundang yang bagus-bagus kan ada budgetnya Ustadz ya. Cari dah Pak RT suaranya bagus kalau di rumah ya. Kalau di rumah gitu. Ternyata nyetel MP3 ternyata tuh. Ya hadirin,
Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, yaqulullah tabaraka wa taala, Allah berfirman dalam hadis qudsi. Nah, ini. Ma taqarraba ilayyal mutaqarribuna bimithli adai maftaratu alaihim. Nah, kata Allah, tidaklah seorang hamba yang mendekatkan diri kepadaku dengan perbuatan yang sebanding dengan apa yang aku wajibkan. Enggak ada yang sama. Kalau ada seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah dengan yang wajib, nah itu yang benar. Jadi kalau kita pengen deketin Allah, yang wajib-wajib dulu. Kita list tuh apa yang wajib. Nomor 1 sholat. Jadi kita kadang-kadang, mohon maaf ya, kita pengen dekat sama Allah, tapi kadang-kadang caranya keliru. Ada orang dekat sama Allah wiridan dari jam 12 sampai jam 3. Subuh lewat jam 7. Ada orang pengen dekat sama Allah, ngaji, belajar. Ngapain tuh ke rumah guru, begadang. Bini nggak dicolek, nggak dikasih nafkah besoknya. Nah, ini kan namanya salah. Nyari jarum kampak hilang. Ya. Kalau kita pengen deketin diri kita sama Allah, yang nomor 1 cari tahu tentang apa saja yang wajib bagi kita. 1 tadi itu istighfar, dosa, tobat. Apa hukumnya tobat? Wajib. Nah, kata Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, tobat itu 3 rukunnya. Yang pertama menarik diri dari dosa, yang ketiga nyesal, yang kedua nyesal, yang ketiga berjanji nggak ngulangin tuh. Itu kalau dosanya sama Allah. Contoh dosanya sama Allah, di rumah maksiat, bulan puasa nyampur sama bini, itu kan dosanya sama siapa tuh? Allah. Maaf ya, ada orang ngelihat sesuatu yang haram, itu kan dosanya sama siapa? Allah. Minum khamr, dosanya sama Allah. Nah, kalau dosanya sama Allah, maka langsung tobat kepada Allah. Atau dosanya dikerjakan sembunyi-sembunyi, hadirin. Maka tobatnya juga kalau bisa sembunyi-sembunyi. Kalau dosa dikerjakan terang-terangan, maka tobatnya terang-terangan. Masih ingat gak Sayyidina Umar pas masuk Islam? Ketika Sayyidina Umar masuk Islam, rapi syahadat sama Nabi, langsung datengin pintunya Abu Sufyan, diketok, tok. Man, Umar. Kenapa? Dakhaltul Islam, ana udah masuk Islam. Terang-terangan ngomong sama Abu Sufyan. Terang-terangan ngomong sama Abu Jahal. Kenapa? Karena beliau dulu dosanya terang-terangan, maka taubatnya terang-terangan. Nah, kalau ada orang dosanya diam-diam di rumah, maka taubatnya juga diam-diam. Nah, itu 3 kalau dosa kita sama Allah. Yang repot sama orang. Nah, ini ibu-ibu nih mungkin yang pernah gibahin orang. Nih, kalau ada kita nih Pak Bu gibah sama orang, kalau orang yang kita gibahin denger, nah ini nih, dia denger omongan kita, tahu lewat orang lain, maka tobatnya sebutkan dan minta kehalalan sama dia. Tapi kalau seandainya kita ngomongin orang, tapi orang yang bersangkutan nggak denger, cukup minta ampun sama siapa? Allah, buat kita, buat dia. Sambil baca doa, Allahumma ghfir lana walahu, ya Allah ampunin kami dan ampunin dia. Jadi beda antara gosip atau omongan atau gibahan yang udah sampai ke orangnya sama yang belum. Kalau yang belum nyampe cukup sama Allah, tapi kalau udah nyampe kudu minta maaf langsung gitu. Ya. Ada lagi kasus nauzubillah min dzalik nih, zaman sekarang rame, ada orang selingkuh sama bini orang. Orang selingkuh sama bini orang. Bukan hanya sekedar selingkuh lagi. Nauzubillah min dzalik, sampai berzina sama istri orang. Nauzubillah. Bagaimana taubatnya? Ngomong sama lakinya gitu. Ya, Bang, bini ente kemarin aneh selingkuh sama dia, kira-kira kita diapain? Ini orang cuman zina, nih laki ngebunuh, kan begitu. Kayak kemarin tukang manggah di Keramat Jati itu ada tuh itu. Yang di TV tuh. Gara-gara bininya selingkuh, akhirnya dipakein apa tuh? Air keras. Nah, ini hadirnya kata ulama, kalau seandainya ada semacam kayak begitu, udah kita banyak-banyak minta ampun sama Allah. Jangan kita kasih tahu orangnya. Kenapa? Kalau kita kasih tahu orangnya, orang itu bisa lebih berbuat jahat dari apa yang kita kerjakan. Kita cuman maaf ya, karena mungkin chattingan, nauzubillah, mungkin jalan doang. Tapi dia bisa jadi bunuh kita. Yang mana yang lebih berat? Ngajak jalan bini orang apa ngebunuh orang? Nah, dua-duanya bener juga ya, dua-duanya sih.
Nah ini ya. Jadi kalau tobat kita sama Allah jelas. Nah yang repot tobat ame manusia tuh ya. Ini berat. Nah ini yang nomor satu Pak. Kita pengen ngisi gelas kita dengan air bersih. Cuman gelasnya kotor. Kira-kira kalau kita isiin bersih kotor nggak airnya? Sama. Kita punya diri pengen kita isi dengan yang cakep-cakep. Nggak bisa hadirin. Akhlak yang mulia, akhlak yang bagus seperti ikhlas, syukur, tawadu, tawakal. Kalau diisi di hati yang kotor, yang masih maksiat, maka nggak bakal indah. Itu persis kayak orang Pak, kalau dia itu belum mandi, cuman pakai baju cakep. Kira-kira orang demen nggak? Kagak, karena pasti deketin Bah. Walaupun dia tetap pakai baju bagus, belum mandi, di minyak wangiin, enak gak? Orang belum mandi dipakai minyak wangi itu, enak gak baunya? Aneh. Antara nyampur tuh bau ketek sama apa tuh? Minyak wangi, tuh mana nyong-nyong lagi. Makanya kalau mau cakep, ngapain dulu? Mandi dulu, hadirin. Nah ini makanya guru-guru kita, termasuk ya tokoh-tokoh mursyid thariqah, itu ngajarin nih kalau kita pengen tobat nih yang satu pertama mandi, namanya mandi tobat. Cuman memang nggak ada syariatnya ya. Mandi tobat dengan tafaulan, ketika kita mandi niat mandi janabah dari dosa-dosa besar, pas kita basuh nanti dosa kita berguguran. Itu kayak orang wudhu hadirin. Orang wudhu ketika basuh wajah dosanya berguguran, dikias sama dia. Oh kalau gitu mandi juga bisa. Kalau niatnya tobat. Makanya guru-guru kita kalau ngajarin ente mau tobat, mandi dulu, mandi tobat. Rapi mandi, wudu, sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah tobat. Habis sholat sunnah tobat, rapi istighfar 100 paling minimal. Kenapa 100? Itu wiridan Nabi. Setiap hari tidak kurang Nabi istighfar sama Allah sebanyak 100 kali. Nah udah tuh, kalau udah mandi tobat, udah sholat sunnah tobat, udah dia mengerjakan istighfar dengan hati yang bertobat, maka termasuk minat taibin, orang-orang yang bertobat tuh ya. Nah tinggal yang selanjutnya, punya nggak dosa sama orang, ada nggak utang sama orang, lunasin tuh. Makanya yang unik kadang begini, ada orang utang sama kita, minjem duit kita, ya, minjem nangis, pas nagih kita yang nangis. Maka saya punya cara buat para hadirin nih, kalau ada orang ngutang sama kita, saya mau tanya, minjemin orang wajib apa sunnah? Minjemin orang duit wajib apa sunnah? Sunnah. Minjemin orang sunnah. Ya. Kecuali nih orang belum makan, lapar, perutnya melilit, pengen mati, wajib baru. Nanti minjem duit buat ke puncak, ke villa, ayo. Iya hadirin, wajib apa sunnah? Sunnah. Kadang mohon maaf orang ngerjain sunnah, cuman karena ilmunya nggak ngerti, akhirnya gara-gara ngerjain sunnah ngerjain yang haram. Gimana contohnya? Ada orang minjem sama dia, minjem 3 juta, dalam tempo sebulan ditagih, marah. Akhirnya apa? Yang minjemin marah juga. Akhirnya apa? Gara-gara nggak dibayar utangnya, si yang minjemin ini nggak maki-maki, gibah, ngatain, bahkan nauzubillah min zalik, zolimin orang yang utang. Nah ini kan salah. Makanya kalau ada orang minjem duit sama kita, kalau kita lihat nih orang nih kayaknya nggak bakal balikin duit kita, kasih yang kita ikhlas kalau nggak dibalikin. Ustadz minjem duit dong berapa? 1 juta. Udah kasih dah nih, gopek dah buat ente itu. Ya, dibagi boleh, dipinjemin silakan, tapi asal tadi ya. Ini kan kita menyesuaikan makom nih kan ya. Tuh kalau makam alia mah udah gue bagi aja semua udah gitu. Makomnya wali, kalau kita kan wali-wali daya kan gitu ya. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Paling tinggi wali band tuh Paang Apoy kan gitu. Nah ini kan menyesuaikan makom gitu. Jadi ketika kita minjemin duit, kita nggak gerutu hadirin ya. Karena memang orang ada levelnya. Orang baru tumben banget pegang duit 3 juta melek-melek di dompetnya. Ada orang datang minjem duit 3 juta, lah kan baru tumben. Kalaupun dipinjam, kira-kira kalau nggak dibalikin nyesel gak dia?
nyesel. Ngapain gue pinjemin ya tuh, belum makomnya, ya, sesuai dengan makom. Ya. Nah ciri nih Bu nih, kalau kita dipinjemin duit, kita udah makomnya nih, pernah nggak lupa minjemin duit orang? Pernah nggak nih? Pasti pernah kan? Berapa nominalnya? Paling gocap. Berarti makom kita makom gocap. Ya, makomnya gocap. Itu baru siapa itu? Ada orang Bu minjemin duit, ya, jutaan, dilupa. Emang ente minjem ya? Minjem dulu tahun kemarin. Oh, aneh lupa. Nah, yang begini nih, boleh dah tuh minjemin jutaan. Kenapa? Makomnya udah jutaan, hadirin. Nah, kita belum, kita makomnya kadang-kadang aja goceng kita inget-inget tuh, di dulu makan di warung gua belum bayar tuh goceng segitu aja nih. Udah anggap aja sedekah, tolak bala kan begitu. Ya. Nah ini hadirin, jadi sebelum kita masuk kepada perbuatan yang sunnah, kelarin dulu yang wajib. Sholat tuh, yang belum kodok nih hadirin nih, maaf ya. Kadang ada orang pengen bener tobat hijrah, langsung dikasih wirid ame gurunya nih, lu baca wirid ini, lu baca sholawat, sekian, kerjain di rumah. Nah ini sebenarnya kurang tepat hadirin. Yang lebih tepat kalau orang mau tobat tanya, Pak, dulu Bapak pernah ninggalin sholat nggak? Pernah Ustadz, berapa kali? Oh banyak, dari saya SD sampai kuliah sampai sekarang malah nggak pernah sholat. Yang begini merakbal nih. Yang begini hadirin wajib disuruh qodho sholat dulu. Kata Imam Nawawi dalam kitab Fathul Mu'in, haram orang melaksanakan sholat sunnah kalau belum melaksanakan sholat wajib. Haram. Kita nih malam lupa sholat wajib, sholat isya, ya kelupaan. Niatnya sih entah malam aja barang ame tahajud. Pas tahajud bangun jam 4. Udah jam 4 ngopi dulu kan sebelum subuh. Lupa belum sholat isya. Sampai Masjid Baitur Rahmah dia sholat qobliyah tuh. Dia ingat nih. Belum sholat isya malah sholat qobliyah. Haram gak? Haram. Haram mengerjakan yang sunnah kalau masih punya utang yang wajib. Semalam jamaah saya nanya, Ustadz begini, kan kalau kita punya utang kan nggak boleh ngutangin orang ya, karena kan ngutangin orang sunnah, bayar utang wajib. Nah sekarang kasusnya begini Ustadz, saya kan punya utang di bank, atau saya punya utang ame motor leasing, kan tiap bulan bayar. Nah kalau saya masih ngutang sama bank atau saya ngutang di leasing, boleh nggak sedekah saya? Nah kita jawab, kalau utangnya itu bertempo, sebelum jatuh tempo kita sedekah boleh. Kita sedekah boleh. Tapi kalau sudah jatuh tempo dan duit kita hanya cukup buat bayar utang, nggak boleh sedekah, wajib bayar utang. Begitu hadirin. Jadi boleh-boleh aja. Ya. Nah, cuman beda sama sholat. Kalau sholat nggak boleh. Jadi kalau kita masih punya utang sholat, nggak boleh sholat duha. Kalau masih punya utang sholat, nggak boleh sholat tahajud. Ngapain tuh? Tahajudnya qodho, qobliyahnya qodho. Gimana niatnya? Udah sama. Ya. Kalau kita sholat subuh nih, qobliyahnya kan 2 rakaat. Nah kita qodho sholat subuh udah sama 2 rakaat juga. Usolli fardhu subhi rakaataini qodhoan lillahi ta'ala. Tuh sholat Allahu Akbar, sholat subuh. Qobliyah subuh diganti dengan qodho subuh. Nah ntar bagaimana ba'diyahnya? Boleh nggak? Kan ba'diyah. Nah boleh. Kenapa boleh? Karena qodho kapan aja boleh. Itu bedanya sholat sunnah sama qodho begitu. Sama kayak orang bayar utang. Bayar utang abis subuh boleh nggak? Sebelum subuh boleh nggak? Jam 2 malam boleh gak? Jam 12 malam boleh gak? Kapan aja? Yang penting iya bayar. Ini kadang-kadang, wah ini maaf nih, aneh gak ada waktu buat bayar utang. Jam 12 gak enak lah. Kapan aja bayar? Kita girang. Ya, kalau nggak bisa cash, ngapain tuh? TF. Nah iya tuh. Nah ini hadirin ya. Jadi sebelum kita bicara yang sunnah, selesaikan dulu masalah yang wajib. Ya. Kemudian wala yazalul abdu yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Ada seorang hamba, dia konsisten, istiqomah ngerjain yang sunnah sampai Allah mencintainya tuh ya. Jadi kalau kita pengen dicintai Allah, syaratnya ngerjain yang sunnah. Ya anak kita ya Bu, ame orang tua kan ada modelnya bocah, kalau yang gerak tuh disuruh dulu gitu. Ya. Kalau yang kerja disuruh.
Nak cuci piring. Nak bersihin WC. Nak nyapu, disuruh mulu. Kira-kira orang tuanya kira nggak? Kagak, emang disuruh mulu. Ada bocah saban hari pagi-pagi belum ngapa-ngapain udah gesrek-gesrek rumah, oh lagi nyapu latar. Suara piring di dapur, oh lagi nyuci piring. Suara sapu, oh lagi nyapu, nggak disuruh. Kira-kira ibu cinta nggak sama anak kayak begitu? Seneng nggak sama anak kayak begitu? Seneng, karena nggak pakai disuruh. Nah begitu juga Allah lebih seneng ame hamba yang kalau ngerjain apa-apa yang nggak diwajibin, itu seneng Allah. Nah kalau yang diwajibin mah mesti kudu, ya. Tapi kalau yang nggak diwajibin dikerjain sama dia, ini yang mengundang cintanya Allah. Makanya para wali tidak menjadi wali kecuali karena mereka mengerjakan yang sunnah. Makanya ada orang terkenal wali di zaman dulu nih Bu, di zaman Imam Abu Yazid Al-Bustami. Di zaman beliau ada orang terkenal wali, karomatnya bisa terbang di langit. Ya. Memang jangan heran kita kenapa Allah bikin wali seperti itu, memang itu keramat. Karena mereka itu mujahadahnya kencang, puasanya rajin, ibadahnya rajin. Makanya Allah kasih kelebihan. Ini keramatnya begitu. Penasaran kan ini? Nah, kita berangkat yuk, kita tabarukan. Nah ini ya, kalau kita ngedengar adik seorang ulama, wali, kalau bisa tabaruk, datang. Jangan yang mati doang kita datengin. Kan kadang-kadang kalau kita kan ziarah makam keramat, makam rajin, yang hidup kagak. Kalau yang di makam bener bagus, cuman yang hidup perlu. Pas didatengin ke masjid tempat beliau itu ngajar, tempat beliau sholat, ini yang katanya wali, pas masuk masjid beludah ke tembok masjid, gitu. Udah mana beludahnya ke kanan lagi. Kan sunnahnya kalau beludah, ya satu jangan ke arah kiblat. Beludah jangan apa? Ke arah kiblat. Yang kedua jangan ke depan. Yang ketiga jangan ke kanan, tapi yang paling bagus kiri dan bawah. Sama jangan ke atas ya. Kenapa kena mukanya Nih beludah sebelah kanan, dilihat dari jauh, wah ini orang ngelaksanain yang makruh ini. Udah beludah di masjid, beludah ngadep kanan, akhirnya sebelum dia ketemu ngobrol, udah pulang. Lah kok pulang, kan kita jauh-jauh pengen ketemu wali. Bukan wali dia. Kenapa? Mana mungkin Allah ya mengangkat dia sebagai wali besar kalau dia nggak menjaga sunnah Rasulullah tuh ya. Wali besar nih ya, wali apa tuh? Wali besar tuh ya tuh. Wali banyak tingkatannya. Tuh. Artinya apa? Kalau kita ngelihat ada orang punya keramat, jangan dulu terpesona. Ya, kalau kita kan emang demennya sama yang wah-wah, apalagi yang bisa baca hati orang. Paling demen itu. No, ada orang kasap dia tahu hati kita, isi dompet kita dia tahu. Jangan heran hadirin. Ya. Ada orang itu birit dibaca-bacaan, itu ngundang khodam hadirin. Ya. Bedanya gini, ada wali baca wirid ngundang rahmat Allah, ada orang wirid ngundang khodam. Bedanya mana? Niat. Kalau kita dapat wirid ijazah, kita niatnya pengen kaya, yang datang bukan rahmat Allah, tapi yang datang khodam. Makanya nggak dikit orang yang wirid-wirid jadi gila karena niatnya kaya, niatnya sakti hadirin. Padahal bukan itu, sakti yang ngasih Allah. Ya. Nah ini kita jangan heran kalau ada orang sakti, orang ya punya karomah, masukin tangan ke kantong keluar apa tuh? Dolar, namanya kayak apa tuh dulu? Ya. Jangan heran, jangan takjub. Tapi takjublah ame orang yang sebelum subuh udah ke masjid. Tuh. Ya. Takjublah sama orang yang ngaji istiqomah. Yang ngaji istiqomah. Istiqomah bukan sekedar ngaji doang, Pak, Bu. Duduknya istiqomah, itu cakep tuh, kayak Pak RT kita tuh belakang tiang aja tuh dari dulu tuh. Itu istiqomah itu. Ya. Jadi bukan hanya sekedar ngajinya, tempat duduknya kalau bisa istiqomah tuh. Ya. Duduknya istiqomah, tempatnya istiqomah tuh. Ini yang kita mesti takjub. Kenapa kata ulama al istiqomah khairun min anfir karamah. Istiqomah lebih afdal daripada 1000 karamah. Karena susah Pak istiqomah. Ya. Jadi muazin nih, istiqomah emang gampang, berat. Ya. Jadi yang kita cari nih di dunia cuma 2 Bu.
Intinya nih hidup cuma dua, istiqomah sampai husnul khotimah. Kalau dua-duanya nggak bisa, minimal atu aja. Apa itu? Husnul khotimah. Nggak bisa nih kita jadi ahli istiqomah, minimal husnul khotimah dah. Ya. Nah ini, ya jadi nggak ada seorang wali diangkat jadi wali kecuali karena mengerjakan yang sunnah. Tapi pastinya udah kelar yang wajib. Maaf ya, jangan percaya ame orang ngaku wali kukunya panjang-panjang, jangan. Ya. Ini bukan nyindir jamaah, bukan ya. Ada orang aku, wah aneh semalam ke langit aneh ke alam Jabarut, masya Allah, ke alam Lahut, aneh ketemu Syekh Abdul Qadir Jilani, maaf kukunya panjang hitam-hitam lagi, jangan percaya. Ya. Kenapa? Karena terkait masalah sunnah. Rasulullah SAW, Nabi Ibrahim juga sama, diuji sama Allah. Di antara ujiannya satu, cukur kumis, qasus syarib. Mungkin zaman dulu orang kan kumisnya panjang-panjang tuh ya, sampai kadang-kadang minum susu putih semua sini. Nah diuji tuh, potong kumis, dilaksanakan sama Nabi Ibrahim. Apalagi yang kedua, potong kemaluan, sunat. Ini saya baca dalam kitab, yang sunat bukan Nabi Ibrahim doang bu, yang sunat Siti Hajar. Ibu bisa bayangin tuh ya. Nah kalau laki sunat mending udah gede kan, nah perempuan dikerjakan sama beliau sunat. Apalagi nyabut bulu ketek. Kapan terakhir nyabut bulu ketek? Coba. Nah, ada ulama lagi di masjid ngedenger ada tukang cerita bu. Di masjid ada tukang cerita, bukan gustad, bukan tukang cerita. Dia cerita ada ulama di pojokan lagi nyender di tiang begini, ambil nyabutin bulu ketek begini. Yang cerita tersinggung lah, aneh lagi cerita ente menyabutin bulu ketek. Ustad, aneh kan lagi cerita, lagi kisah, kenapa ente nyebut bulu ketek? Apa kata ustad itu? Ya, denger cerita di masjid itu bid'ah. Nyabut bulu ketek sunnah. Mendingan aneh nyebut bulu ketek daripada denger ente apa tuh? Cerita tuh, subhanallah tuh. Nyabut bulu ketek sunnah. Ya, mau cepat pakai apa tuh? Nah, pakai sisi apa namanya? Nah, tuh ya. Nah ini hal-hal yang kayak begini nih, hadirin ini yang kecil-kecil kayak begini ini kerjaannya para wali. Para wali itu kalau yang gede udah kelar, yang gede-gede udah, yang kecil-kecil, yang orang-orang kagak perhatiin itu yang diperhatikan sama aulia. Ya. Makanya tidak ada seorang wali menjadi wali kecuali dia menjalankan sunnah nih kata Rasulullah. Maka apabila aku telah cinta dengan hamba tersebut karena ngerjain wajib dan sunnah, maka aku jadi kupingnya kata Allah. Maka jangan heran para wali kalau kupingnya itu tajam, hadirin. Tajam kupingnya. Kenapa? Kupingnya Allah. Tuh. Bahkan nggak sedikit para wali itu mendapat bisikan dari Allah. Ya. Yang kedua apa? Ya, basaruhul ladzi yubsiru bih, aku menjadi mata yang dia memandang dengannya. Artinya mata dia matanya Allah. Sayyidina Umar suatu hari lagi khutbah, lagi khutbah di mimbar. Kan beliau ngutus pasukan di negeri yang lain. Ketika lagi khutbah tergambar di depan Sayyidina Umar, pasukannya lagi perang. Sedangkan beliau lagi khutbah nih depan orang-orang. Lantas Sayyidina Umar berkata, "Ya Sariyah, us'udu ilal jabal." Wahai pasukan, manjat ke gunung. Itu yang lagi khutbah bingung gitu. Nah, Umar ngomong sama siapa nih? Naik ke gunung, orang kita lagi khutbah, lagi dengerin khutbah. Ternyata yang dilihat Sayyidina Umar adalah pasukan yang lagi perang. Ya. Itu karomah. Termasuk Syekh Abdul Qadir Jilani ya, kalau kita nonton filmnya tuh kan ada lagi khutbah. Tahu-tahu megang tongkat, dilempar tongkatnya, hadirin, bung, terbang tuh tongkat. Ngapain tuh tongkat terbang? Itu tongkat terbang nyerang ada orang yang pengen memerkosa muridnya. Tuh. Makanya baik-baik jamaah kalau ada khotib megang tongkat takutnya diapain tuh? Yang ngantuk-ngantuk tuh gitu lempar kali itu ya. Itu namanya karomah, ya. Artinya apa? Beliau bisa melihat apa yang orang lain kagak lihat. Cuman syaratnya Pak begini. Ini ada satu ajaran dari guru saya. Orang yang dapat rahasia langit, ya, adalah orang yang nggak kepo dengan rahasia orang-orang di bumi. Kalau kita dikit-dikit pengen tahu tetangga kita, aibnya, auratnya, rahasianya, jangan harap bisa tahu rahasia langit.
Karena orang-orang yang udah tahu rahasia langit udah kelar, kagak peduli sama rahasia orang lain. Coba kalau kita dengan namanya rahasia orang paling demen. Tahu nggak? Oh, apa ini apa? Si fulan ya kencingnya diri misalnya gitu. Ya Allah, lo begitu doang pakai ya. Nah ini ya. Apalagi dan lisannya ya adalah lisan Allah. Wa lisanahu alladhi yantiqu bihi, dia berbicara dengan lisan Allah. Wa yadahu allati yabtishu biha, dia itu memegang dengan tangannya Allah. Wa rijlahu yamshi biha, dan dia menjadi kaki ya, yang dimana dia Allah menjadi kakinya, dimana dia berjalan dengan kaki tersebut. Nah ini ya. Jadi orang yang mengerjakan yang wajib kemudian dia mengerjakan yang sunnah, maka kupingnya kuping Allah, matanya mata Allah, tangannya tangan Allah, kakinya kaki Allah. Itulah para aulia ya, yang kalau mereka jalan tuh nyampe ya. Ada kisah Imam Suyuti. Imam Suyuti itu ahli tafsir diantaranya ilmunya. Itu terkenal tafsiran namanya tafsir Jalalain. Ya, pernah dengar ya? Itu suatu hari Imam Suyuti kan tinggal di Mesir. Pengen ke Mekah hadirin. Mekah jauh, ya. Bilang sama pembantunya, "Wahai ya fulan, mau ikut saya enggak?" "Kemana ya Imam?" "Ke Mesir." Kalau ke Mekah. Cuman jangan bilang-bilang orang ya. "Iya, siap." Akhirnya pegangan sama jubahnya. Di pegangan jubah jalan kaki, ternyata beberapa langkah nyampe kota Mekah. Subhanallah tuh. Ya. Ini makanya saya pegangan sama Pak RT nih, kali-kali nyampe. Itu karomahnya tuh toyul art, namanya ngelipat bumi. Ya. Pertanyaannya, kenapa sih para aulia kok dikasih kemudahan? Kenapa? Karena hidupnya sulit hadirin. Jadi sunnatullah yang Allah ajarkan dalam Quran, kata Allah inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di dalam kesulitan ada kemudahan. Yang mana disebut dulu? Sulitnya apa mudahnya? Sulitnya dulu. Artinya orang tuh kalau pengen dapat kemudahan harus mencari kesulitan. Nggak heran ada seorang suami dikisahkan dalam kitab Uqudul Jen, tiap hari ke hutan nyari kayu bakar. Ya, itu yang bawain kayu bakarnya singa hadirin. Coba bayangin itu. Singa tunduk sama dia. Kok bisa singa tunduk sama dia? Kenapa? Karena di rumah itu lakinya tunduk sama istri. Jadi bininya galak. Gara-gara sabar sama bini galak, Allah kasih karomahnya? Singa nunduk sama dia. Kenapa? Di rumah lebih galak dari si sabar sama bini Pak, dapat karomah jadi wali Pak. Jadi orang macam-macam jadi wali. Ada via zikir, ada yang baca Quran, ada yang sholat malam, ada yang kagak ngapa-ngapain jadi wali gara-gara sabar sama bini. Dikatain goblok, iya diurut. Dikatain tolol, iya. Sabar aja sama istrinya, itu juga bisa jadi wali itu ya. Cuman asal hatinya ridho. Ini diam guru tuh kawin lagi gitu. Lah gak jadi wali kamu gitu. Ya, enggak batal lah tuh. Ini hadirin, ini hadis yang pertama dalam kitab Bidayatul Hidayah. Intinya apa? Intinya kalau kita dagang cari untung, jangan balik modal. Tuh ya, jangan balik modal. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji pada pagi hari. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Wallahu a'lam bishawab.